HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur bagimu Tuhan yang penuh kuasa, yang memberkati, memelihara, melindungi hidup kami sepanjang satu hari ini. Kami sungguh merasakan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat di tempat tidur kami mau bersekutu dengan Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, penuhi kami dengan hikmat yang dari sorga, agar kami mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari Mazmur 78 ayat 1 hingga ayat 7. Ayat pembimbing renungan ayat 5. Begini firman Tuhan. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah mewarisi pengajaran turun-temurun. Sahabat renungan malam Shalom, salah satu cara untuk mengungkapkan kasih kepada Allah adalah memperdulikan kesejahteraan rohani anak-anak dan berusaha menuntun mereka kepada hubungan yang setia dengan Allah. Pembinaan rohani harus berpusat di rumah, berawal dari rumah, dan melibatkan orang tua, ayah, dan ibu. Tujuan pembinaan rohani ini adalah supaya anak-anak takut akan Tuhan, berjalan dalam jalan Tuhan, menghargai Tuhan, serta melayani Tuhan dengan segenap hati. Membina dan memperkenalkan ajaran Tuhan kepada anak-anak bukan soal pilihan, tetapi ini adalah keharusan, ini adalah kewajiban dan tanggung jawab, serta merupakan perintah Allah kepada setiap orang tua untuk memperkenalkan, untuk mengajarkan firman Tuhan, ajaran Tuhan kepada anak-anak. Kita pernah mendengar perkataan, siapkan anakmu untuk menjalani hidup. Perkataan ini dimaksud di mana perlunya ada pembekalan kepada anak-anak sejak dini untuk boleh bertumbuh hingga menjadi dewasa. Orang tua seharusnya membekali mereka, membekali anak-anak agar dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang akan mereka temui di perjalanan hidup mereka mendatang. Pembekalan yang dimaksud adalah pembekalan rohani. Proses perjalanan hidup tidak selamanya mulus. Pasti akan berhadapan dengan berbagai tantangan-tantangan yang mengguncang iman. Pasti akan bertemu dengan persoalan dan pergumulan yang dapat mempengaruhi diri untuk menjauh dari persekutuan dengan Tuhan, serta mengikuti cara-cara yang lahiriah, keinginan sendiri, hidup semaunya sendiri. Artinya mengabaikan Tuhan. Dan ini secara berangsur-angsur akan mendatangkan kehancuran bagi si anak tersebut. Tentulah setiap orang tua tidak menginginkan anaknya, tidak menginginkan keturunannya
menuju kepada kehancuran itu. Sebaliknya, orang tua berharap supaya keturunannya hidup menuruti didikan dan pengajaran agar sejalan dengan firman Tuhan. Pada Mazmur 78 ini secara keseluruhan, pemazmur menyadari adanya kemungkinan umat Allah akan melupakan karya ajaib Allah, perbuatan-perbuatan besar Allah, dan menjadi generasi yang terhilang. Oleh karena itu, pemazmur mengajak agar bangsa untuk tidak bosan-bosannya menceritakan kisah lama tentang karya perbuatan besar Allah, penebusan Allah kepada generasi-generasi mendatang. Tujuan dari menceritakan kisah sejarah mereka dengan terus-menerus ini bukan semata-mata untuk menghafal data historis, melainkan untuk menumbuhkan iman, menumbuhkan ketaatan, serta harapan di dalam Tuhan, dan menjaga agar generasi mendatang tidak tersesat dalam ketidakpercayaan dan pemberontakan seperti generasi sebelum mereka. Meneruskan firman Allah dan rencananya bagi hidup kita kepada generasi-generasi mendatang adalah kesempatan yang baik sekaligus tanggung jawab yang istimewa. Apapun yang mereka hadapi kelak dalam perjalanan hidup mereka, kita rindu mereka telah dibekali. Kita berharap mereka telah dibekali dengan firman Tuhan, ajaran Tuhan, serta perbuatan-perbuatan besar Tuhan, sehingga mereka siap sedia menghadapi semua tantangan itu, menghadapi pergumulan-pergumulan itu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan menjadi modal bekal dalam pertumbuhan iman anak-anak. Demikian juga pengaruh rohani yang diberikan orang lain. Apakah itu orang tua kita, apakah itu nenek moyang kita, dalam hidup kita melalui perkataan dan cara hidup mereka sangat kuat mempengaruhi kita. Karena itu, percakapan dan perbuatan nyata mereka yang telah merasakan karya perbuatan besar yang dari Tuhan akan memikat perhatian kita dan membangkitkan semangat kita untuk mau mengikut Yesus sama seperti mereka. Sahabat renungan malam Shalom, oleh kekuatan kuasa dan karunia Allah dalam hidup kita, kita rindu untuk senantiasa menceritakan kisah-kisah perbuatan besar Allah dalam hidup kita, agar kita dapat menumbuhkan iman dan ketaatan pada generasi mendatang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini, yang mengajarkan kami untuk senantiasa mengajarkan, mempercakapkan firman Tuhan kepada generasi-generasi yang akan datang, sehingga setiap orang bertumbuh di dalam pertumbuhan iman serta dalam bimbingan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa, pada malam ini kami mau beristirahat. Berkati sertai kami sepanjang malam ini, jaga tubuh, jiwa, dan roh kami, dan bangunkan kami di esok pagi, agar kami dapat melanjutkan aktivitas kami, tugas kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.